cara mengungkapkan rasa cinta. Begitu pula rasa cinta kepada tanah air. Salah satu cara yang sangat efektif adalah lewat musik dan lagu. Maklumlah, musik dan lagu adalah bahasa universal yang mudah diterima seluruh lapisan masyarakat. Maka tak pelak, musik dan lagu telah menjadi media penyampai pesan yang sangat kuat. Sejarah mencatat lagu kebangsaan Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke dan lagu-lagu perjuangan lainnya mampu menggugah rasa cinta tanah air dan gelora perjuangan bangsa Indonesia. Kini, para musisi muda pun mengolah musik dan lagu untuk mengungkapkan rasa cinta kepada tanah air dan menggelorakan nasionalisme anak bangsa. Salah satu musisi muda yang berupaya menggugah nasionalisme lewat lagu adalah Eros Chandra. Eros, gitaris grup band Sheila on 7 ini menciptakan lagu berjudul Bendera di awal tahun 2000-an. Ya, waktu itu label saya menawarkan buat bikin soundtrack film judulnya Bendera gitu, yang saya rasa film Bendera setiap 17 Agustus diputar itu di stasiun TV swasta atau di mana. Dari situ saya baca skripnya, terus saya juga punya memori-memori yang bagus tentang pengalaman saya dengan bendera, bahwa dari kecil, dari SD saya sudah sering, kalau setiap 17 Agustus sering ikut upacara. Dari situ saya akan sangat mudah menuliskan lagu seperti Bendera. Penciptaan lagu Bendera hanya butuh waktu sebentar. Namun lagu yang dihasilkan dalam waktu singkat ini bukan karya asal-asalan. Buat lagu Bendera itu yang saya ingat nggak lebih dari setengah jam lah. Cepat sekali dan itu karena saya tinggal merecall apa yang saya rasakan gitu dengan trigger si skripnya itu. Begitu vibe-nya datang, begitu mood-nya datang, saya udah benar-benar intuit dan saya lepas. Lagu Bendera kemudian dinyanyikan grup band beraliran alternatif Coklat. Kenapa Coklat? Kebetulan Coklat satu label, jadi memudahkan buat kerjasamanya. Terus juga saya suka maksudnya band Coklat, maksudnya band yang energik gitu. Jujur waktu saya kasih pertama kali lagu Bendera itu, saya kasih nada sama notnya sama liriknya gitu. Cuman iramanya benar-benar dari mereka. Kenapa lagu Bendera sekarang juga se-energik ini dan mungkin sangat lama umurnya segala macam, dan beberapa orang masih memainkan kalau di 17 Agustus, mungkin juga itu karena aransemen dari si Coklat, karena jiwanya Coklat juga, kan menyanyikannya juga sangat patriotik sih kalau aku bilang. Perpaduan antara lagu ciptaan Eros dengan cara Coklat membawakannya menghasilkan karya ciamik. Di tahun 2009, Eros dan Coklat menerima penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahkan di tahun 2010, Bendera dinobatkan sebagai salah satu lagu terbaik Indonesia oleh majalah Rolling Stone edisi Indonesia. Jadi saya sama Coklat waktu itu datang ke Istana Negara buat diberikan penghargaan karena si lagu Bendera ini. Jadi dan saya sangat berterima kasih karena saya sebagai songwriternya diberikan penghargaan, dan Coklat sebagai yang perform lagu itu juga diberikan penghargaan. Jadi memang menyeluruh. Namun kesuksesan lagu Bendera tak lantas membuat Eros latah untuk terus menciptakan karya bertema nasionalisme. Satu-satunya lagu yang tidak pernah pengen saya bikin lagi sequelnya adalah Bendera. Karena biar itu jadi momen yang yang indah. Saya ingat banget waktu menuliskan lagu itu, saya juga mencurahkannya juga gak setengah-setengah. Jadi saya full gitu. Kalau saya sekarang disuruh tulis lagi, mungkin saya punya distorsi lain yang mungkin akan justru merusak
bendera yang pertama gitu. Sukses lagu Bendera kemudian menginspirasi para musisi muda lainnya untuk menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme. Satu di antaranya adalah grup band beraliran punk, Netral. Akhir tahun 2007, Netral merilis single nasionalis Garuda di Dadaku. Proses bikinnya Garuda di Dadaku itu sebenarnya pesanan ya, lagu untuk film, jadi theme song. Yang judulnya juga sama, Garuda di Dadaku. Terus di lagu itu mereka minta diselipin yel-yelnya supporter PSSI, yaitu Garuda di Dadaku, Garuda keuangan. Jadi akhirnya kita selipin di di endingnya lagu sebagai anthem supaya lebih lebih dapat lah anthemnya gitulah. Sebenarnya yang mengubah lagu yang pas di Garuda di Dadaku itu sebenarnya bukan gua. Jadi itu dari ada pengurus PSSI, salah satu pengurus PSSI, Mas Ferry, dia yang mengubah. Jadi emang lagu itu sebenarnya yang pas Garuda di Dadaku itu emang lagu Apuse dan emang dia bikin buat supporter bola Indonesia gitu loh. Garuda di Dadaku sukses dibawakan Netral dan menjadi hits nasional. Bahkan Garuda di Dadaku kini menjadi lagu wajib yang selalu dipekikan para supporter sepak bola saat tim nasional berlaga. Itu sempat setahun film tayang, ada AFF momen Indonesia yang bola itu, ada Irfan Bahdim dan teman-teman itu. Mereka main, kita menang. Terus lagu itu jadi kayak anthem buat supporter Indonesia dan seluruh orang Indonesia, buat kebanggaan buat mereka kalau lagu Garuda di Dadaku itu kayak lagu nasionalis yang nasionalisme banget lah gitu. Tak hanya Garuda di Dadaku, Netral juga mengaransemen ulang salah satu lagu nasional, Hari Merdeka. Jadi kebetulan waktu itu ada beberapa event show untuk kayak pas di 17 Agustus gitu kan. Terus kita sering banget emang bawainnya pas itu 17 Hari Merdeka kan, hari kemerdekaan. Jadi emang pas kebetulan waktu itu kita nge-aransemennya lagu itu karena beberapa event itu adanya tuh pas tanggal 17 Agustus. Nah mau nggak mau akhirnya sampai keseringan beberapa kali dibawain, sampai beberapa kali fans juga tahu gitu. Akhirnya ya udah lagu itu pun jadi masuk ke album juga akhirnya. Memilih lagu Hari Merdeka untuk diaransemen ulang bukan tanpa alasan. Netral merasa prihatin kepada anak-anak muda yang kini tak mengenal lagu-lagu perjuangan. Anak-anak sekarang mungkin lebih pengen denger mau yang kayak gitu, baru dia denger yang aslinya nanti kayak gimana gitu kan. Jadi itu sebenarnya kayak aransemen yang itu tuh bagus juga buat kayak anak-anak yang sekarang mungkin agak boring lah ya dengerin lagu-lagu yang lagu-lagu nasional tapi dengan versi yang zaman dulu gitu. Di album terbaru, Netral juga memasang sebuah lagu nasionalis berjudul Demi Indonesia. Inspirasinya sebenarnya Demi Indonesia dulu bikinnya buat soundtrack juga. Cuman entah di tengah jalan terus nggak jadi filmnya filmnya kalau nggak salah nggak jadi. Terus akhirnya kita ada stok, istilahnya udah ada stok tapi liriknya dirubah jadi Demi Indonesia. Hari itu filmnya juga buat film perjuangan gitu kan. Terus
daripada sayang, akhirnya liriknya aja kita ganti, bagus yang ganti liriknya. Jadi lagu Demi Indonesia ini masuk ke album yang baru yang Netral Unity. Karena memiliki beberapa lagu bertema nasionalisme, Netral kemudian diidentikan sebagai band nasionalis. Sebenarnya sih kalau diidentikan sih nggak masalah sih ya, nggak apa-apa. Cuman kita juga pengennya jangan terlalu terfokus dengan Netral sering aransemen lagu-lagu nasionalis atau bikin lagu nasionalis segala macam. Kita sih juga pengennya nggak jadi pengen ke situ gitu. Yang khusus lagu nasional atau apa. Kita pengennya karya-karya kita yang selain lagu itu juga didengar gitu. Namun Netral mengaku tak punya target khusus dengan lagu-lagu nasionalismenya. Pengennya sih konsisten gitu, cuman kita kan lihat kita kan seniman ya, jadi lihat mood sama kondisi yang ada pada saat pembuatan lagu atau pada saat proses rekaman gitu, proses album. Mungkin cara approach-nya atau pendekatan pendidikan terhadap budaya atau terhadap biar istilahnya patriotismenya ada di anak-anak sekarang, mungkin pendekatannya berbeda sama dulu. Kalau dulu kan kita lewat nyanyi mesti hafal lagu-lagu wajib apa segala macam. Mungkin kalau sekarang nggak ngerti ya.